Shalom saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami kasihi, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang boleh melingkupi kami dalam proses kehidupan kami. Saat sebentar Tuhan kami akan dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan. Berkata-katalah Engkau Tuhan karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini, kita sama-sama diberkati Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita pada kitab Kolose, ayatnya yang ketiga, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-15. Demikian pembacaan firman Tuhan, saya bacakan untuk kita semuanya. Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil untuk menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat Natal untuk kita semua, dan selamat menyambut tahun baru untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika kita berbicara yang namanya tentang Natal, apakah arti Natal itu bagi saudara-saudara? Apakah Natal itu hanya sebuah rutinitas pada setiap bulan Desembernya? Ataukah hanya sebuah formalitas, yaitu kita sebagai orang Kristen, kita merayakannya juga, tetapi kita tidak mengerti apa maksud dan makna Natal itu di dalam hati kita. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apakah kita yang ada pada saat ini, yang ada di tempat ini, apakah kita dalam merasakan yang namanya sukacita? Apakah kita bersukacita karena Tuhan telah lahir di dalam hati kita? Apakah ketika kita merasakan yang namanya sebuah duka cita, sebuah persoalan di dalam kehidupan kita, kita tidak lagi memaknai Natal itu di dalam kehidupan kita? Sehingga saudara-saudara, ketika Natal telah datang, kita menyambutnya, iya, begitulah, aku sedang berduka cita. Persoalanku semakin banyak, semakin hari, hingga aku tak kuat lagi untuk bersuka cita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi tema kita pada saat ini adalah Kristuslah yang menjadi teladan kita. Di dalam setiap kehidupan kita, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah bermasyarakat, di tengah-tengah dimanapun kita berada, pastinya kita yang merasakan itu sebuah goncangan. Apakah di mana kita berada, di tempat kita berada, kita ini boleh memberikan dampak yang baik kepada teman-teman kita. Tempat bahwasanya kita adalah orang-orang yang telah dipanggil oleh Kristus, yang telah dipanggil oleh Tuhan, yaitu untuk memberitakan Injilnya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, keadaan yang kita alami pada saat ini, baik itu keadaan sulit, bersukacita ataupun lain sebagainya, itu semua mendatangkan kebaikan bagi kita. Itu semua mendatangkan bahwasanya kita diberikan pembelajaran supaya kita mengerti apa maksud dan tujuan Tuhan Dia menciptakan kita dalam muka bumi ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada ayat ini Paulus dalam suratnya pada jemaat Kolose itu mengingatkan kita sebagai orang yang telah menjadi manusia baru itu, yang hidup di dalam Kristus, yaitu supaya kita menekankan damai sejahtera itu tinggal di dalam hati kita. Jangan ketika kita tinggal bersama dengan teman-teman kita, bahwasanya tidak ada kedamaian di situ. Saudara-saudara, damai sejahtera yang ada di dalam dunia ini itu bersifat sementara. Kita tidak bisa mengetahui jika pada saat ini kita boleh bersuka cita 2 menit atau besok apakah kita kembali bersuka cita, kita tidak tahu. Itu menjadi misteri Tuhan. Tetapi saudara-saudara, di sini kita diingatkan, yaitu apapun yang menjadi persoalan kita, apapun yang kita rasakan pada saat ini, semua itu boleh mendatangkan kebaikan di dalam diri kita. Saudara-saudara, kita sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, patutlah kita berbuat baik. Patutlah kita memberikan contoh yang baik kepada sesama kita. Saudara-saudara,
bagaimanakah arti kedamaian itu di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, apakah damai itu telah hilang dari dalam diri kita? Apakah ketika kita diterjang oleh yang namanya persoalan hidup, damai itu hilang dalam kehidupan kita sehingga kita merasakan yang namanya keterpurukan. Keterpurukan ini membuatkan kita menjauhkan diri dari kehadirat Tuhan. Kita tidak lagi memenuhi hukum-hukum Kristus. Ketika telah tiba pada hari Minggu, kita tidak mau lagi beribadah. Ketika datang perkumpulan-perkumpulan Kristen, kita tidak mau lagi menghadirinya. Apakah saudara-saudara, ketika kita berdiam diri di kamar kita, atau kita berdiam diri di pada suatu tempat, kita terkadang mengeluh sama Tuhan. Tuhan, kehidupan seperti apakah yang sedang kujalani ini? Mengapa tantangan ini terasa sulit? Kenapa pada akhir-akhir ini kedamaian itu telah hilang dari dalam diriku? Tuhan, terkadang di sini kita bersyukur. Kita bersyukur lewat semua pembelajaran itu membawakan kebaikan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, kita adalah manusia-manusia yang telah diperbaharui oleh Tuhan. Kita di sini diajarkan supaya sukacita itu tetap melekat pada diri kita. Di sini saya mempunyai satu ilustrasi untuk kita semuanya, yaitu pada suatu ketika seorang raja mengadakan sayembara melukis di tempat di istananya. Dan dari semua sayembara melukis itu ada dua yang diambil oleh sang raja. Yang pertama adalah di situ pelukis melukiskan bahwasanya adanya sebuah pegunungan yang sejuk, adanya awan yang indah dan matahari yang terbit. Di sana terdapat hamparan air yang baik, sehingga ketika kita melihatnya dalam sekejap, inilah arti kedamaian. Yang kedua adalah, saudara-saudara, pelukis menggambarkan adanya sebuah pegunungan yang terjal. Di sana terdapat badai, di sana terdapat petir, sehingga ketika kita pertama melihatnya, kita tidak merasakan yang namanya sebuah kedamaian. Tetapi ketika kita melihat secara dalam, di dalam pegunungan itu terdapat sebuah air terjun, dan di dalam air terjun tersebut terdapat sebuah burung dan bersama anak-anaknya yang lahir di situ. Mereka merasakan yang situ itu suatu kedamaian. Tidak ada yang mengganggu mereka. Tetapi ketika raja melihat hal tersebut, dia mengambil kesimpulan bahwasanya dia memilih pelukis kedua adalah pemenangnya. Kenapa? Pasti kita bertanya-tanya, kenapa itu dipilih oleh raja? Yaitu kedamaian itu bukan tidak ada masalah, bukan tidak ada goncangan, tetapi bagaimana kita menyikapi segala sesuatunya itu dengan baik. Saudara-saudara, semoga Tuhan memberkati firman-Nya pada hari ini, dan firman-Nya itu boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang kami kasihi, Allah yang kami sebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah belajar Tuhan bahwasanya kedamaian itu bukan berarti tidak ada masalah, tetapi bagaimana kami menyikapi segala persoalan itu membawa kebaikan di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami berdoa untuk aktivitas kami sepanjang hari ini. Engkau memberkatinya Tuhan. Engkau memberkati setiap orang yang kami lihat. Engkau memberkati setiap orang yang kami sayangi, supaya Tuhan semakin bersuka cita di dalam Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Seluruhnya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.